Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Kesadaran Keuangan Generasi Z, Perbandingan Penggunaan Uang Digital dan Uang Tunai dalam Pengelolaan Pengeluaran Pribadi untuk memenuhi tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bu Muhayyarotin Niswati Rodiatul Jauhariyah, SPD MPD. Dengan anggota kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Francisca Dihayu Noviana dengan ujung NIM 447, Rakan Alvaro dengan ujung NIM 254, Cecilia Paradigma dengan ujung NIM 178, dan Aprilia Amandira Aristiarini dengan ujung NIM 153. Generasi Z juga diidentifikasi sebagai kohort digital atau generasi muda milenial, merupakan kelompok demografis yang lahir dari pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Mengingat hidup di era digital, generasi Z telah mengalami transformasi sosial dan teknologi yang substantif. Ranah kemajuan teknologi, terutama dalam domain keuangan digital, telah memberikan dampak pada pendekatan generasi Z terhadap transaksi moneter dan administrasi keuangan pribadi. Literasi keuangan mewujudkan kemampuan individu untuk secara bijaksana memahami dan mengatur keuangan pribadi, mencakup pemahaman prinsip-prinsip keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan pengeluaran yang bijaksana. Meneliti keterlibatan generasi Z dengan literasi keuangan dan menyandingkan penggunaan mata uang digital dengan uang tunai dapat memberikan wawasan yang tak ternilai tentang strategi manajemen keuangan digital ini, kecenderungan mereka mengenai adopsi mata uang digital, dan pengaruhnya terhadap kecenderungan pengeluaran dan tabungan. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menjelaskan pemanfaatan mata uang digital dan uang fisik generasi Z dalam mengelola keuangan pribadi mereka, dan untuk menganalisis bagaimana kesadaran keuangan mereka membentuk praktik manajemen keuangan mereka. Akibatnya, penyelidikan ini memiliki potensi untuk meningkatkan perumusan teknik manajemen keuangan yang lebih mahir untuk generasi Z, sehingga membantu mereka dalam membuat pilihan yang lebih bijaksana ketika berhadapan dengan pengeluaran pribadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif bagi generasi Z dan membantu mereka mengelola pengeluaran pribadi dengan lebih bijak. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner. Target penelitian ini terdiri dari individu generasi Z dalam rentang usia 12-27 tahun yang aktif menggunakan uang digital dan atau uang tunai. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan yang mencakupan datanya adalah generasi Z dengan mayoritas responden berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Pengumpulan literatur dan bahan penelitian melalui kuesioner berlangsung dalam 4 hari. Sumber data dan alat bahan. Data dikumpulkan melalui survei, kuesioner, dan studi kasus. Analisis data menggunakan alat statistik seperti analisis statistik dan analisis deskriptif dengan spesialis keuangan. Cara kerja penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan populasi dan sampel. Yang kedua menentukan jenis survei. Yang ketiga merancang pertanyaan. Yang keempat membagikan survei. Dan yang kelima dan terakhir adalah menganalisis hasil survei. Baiklah, selanjutnya Selanjutnya, kita masuk kepada materi hasil dan pembahasan makalah. Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang telah disebar menggunakan Google Form, didapatkan responden sebanyak 112 orang. Dari 112 orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa generasi Z sedikit lebih banyak menggunakan uang digital atau uang non-tunai dibandingkan dengan yang menggunakan uang tunai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Terutama faktor yang menyebabkan hal ini adalah penggunaan uang non-tunai atau digital dinilai lebih praktis dan efisien. Hasil studi
ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh positif kepercayaan dari generasi Z terhadap preferensi penggunaan uang digital dan atau uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dirasakan oleh pengguna akan menentukan preferensi mereka terhadap penggunaan uang digital dan uang tunai. Boleh next? Dari hasil penelitian juga dapat kita ketahui bahwa 90,2% responden merupakan generasi Z dengan rentang usia mulai dari 17 tahun hingga 22 tahun dan kebanyakan berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa. Berdasarkan jenis uang sebanyak 57 orang atau 50,9% dari total 112 responden memilih untuk menggunakan uang digital, sedangkan 55 orang atau 49,1% memilih menggunakan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan preferensi penggunaan uang digital dan uang tunai tidak begitu jauh. Dalam hal penggunaan alat pembayaran tunai maupun non-tunai, faktor persepsi berkaitan dengan manfaat penggunaan dalam kemudahan bertransaksi, keamanan transaksi, dan kepercayaan yang diperoleh dari penggunaan alat pembayaran uang non-tunai em, dapat menunjang penggunaan uang non-tunai atau uang digital pada generasi Z. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, 50% responden merasa lebih sadar terhadap pengeluaran mereka ketika menggunakan uang tunai. Hal ini dapat disebabkan karena mereka menilai bahwa penggunaan uang digital atau non-tunai dapat mempermudah mereka untuk melacak pengeluaran dan mencatat pengeluaran menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh m-banking. Selain itu, sebanyak 58% responden menggunakan uang digital atau non-tunai dikarenakan penggunaannya memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap pengeluaran mereka. Hal ini menunjukkan kepercayaan Gen Z terhadap uang digital yang mana mencakup rasa percaya akan kehandalan dari layanan m-banking. Rasa percaya bahwa aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan aktivitas perbankan dan keyakinan bahwa layanan ini dapat memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari hasil studi literatur ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan preferensi generasi Z terhadap kemudahan penggunaan uang digital dan uang tunai. Lebih dari 50% responden memilih menggunakan uang non-tunai atau uang digital dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya. Generasi Z menganggap penggunaan uang digital dianggap lebih praktis dan efisien dibanding dengan uang tunai. Sedangkan untuk generasi Z yang memiliki preferensi menggunakan uang tunai, mereka beranggapan bahwa uang tunai memiliki akses yang lebih mudah. Salah satunya untuk transaksi mikro seperti pembelian kecil di warung atau untuk membayar parkir. Alasan lain mereka berpreferensi menggunakan uang tunai karena aksesibilitas uang digital di daerah mereka masih tergolong jarang ditemukan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian kami, sebanyak 55,4% atau 62 responden mengalami kendala seperti membayar biaya admin yang cukup memberatkan. Mereka beranggapan biaya admin yang harus dikeluarkan mengakibatkan jumlah pengeluaran menjadi lebih besar dari yang semestinya. Akan tetapi, meski generasi memiliki preferensi yang berbeda terkait penggunaan uang digital maupun uang tunai, mayoritas generasi Z yaitu sebanyak 32,1% atau 36 orang berpendapat bahwa pengeluaran mereka sama-sama terkontrol dengan uang digital maupun uang tunai. Sebanyak 37,5% atau 42 responden juga berpendapat jika tidak ada perbedaan dalam tingkat dorongan untuk menghemat baik menggunakan uang digital maupun uang tunai. Lalu pengaruh kepercayaan terhadap preferensi penggunaan uang digital dan uang tunai. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif kepercayaan dari generasi Z terhadap preferensi penggunaan uang digital dan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dirasakan oleh pengguna akan menentukan preferensi mereka terhadap penggunaan uang digital dan uang tunai. Generasi Z percaya pada kehandalan dan keamanan layanan m-banking, serta yakin bahwa aplikasi ini membantu aktivitas perbankan dan menyediakan fitur yang dibutuhkan. Mereka juga merasa m-banking mengurangi resiko kerugian seperti pencurian, kehilangan, ataupun uang terselip. Namun, di sisi lain, generasi Z juga percaya pada uang tunai dikarenakan kepercayaan terhadap sistem perbankan, kebiasaan lama, dan keamanan. Mereka merasa uang tunai lebih aman karena terhindar dari cybercrime.
Yang selanjutnya, pengaruh kemudahan pengelolaan keuangan terhadap preferensi penggunaan uang digital dan uang tunai. Hasil studi literatur ini menunjukkan bahwa ada perbedaan preferensi generasi Z terhadap pengelolaan keuangan menggunakan uang digital dan uang tunai. Dengan penggunaan layanan m-banking atau uang digital, generasi Z merasa lebih sadar dan mampu melacak pengeluarannya dengan baik. Mereka menggunakan fitur pelacakan pengeluaran yang disediakan oleh aplikasi pembayaran digital untuk mengelola pengeluarannya sehingga lebih mudah dan efisien. Next. Kesimpulan dari presentasi kami adalah survei eksplorasi kesadaran keuangan generasi Z melibatkan 112 responden. Mayoritas berusia 17-22 tahun dan berstatus pelajar. Sebanyak 50,9% memilih uang digital, terutama ShopeePay. Sebanyak 50% merasa lebih sadar pengeluaran dengan uang digital. Alasan utama memilih uang digital adalah kemudahan dan kecepatan transaksi, yaitu pemilihnya sebanyak 54,5%. Namun, banyak yang mengalami kendala biaya transaksi antar m-banking. Sebanyak 37,5% merasa tidak ada perbedaan penghematan antara uang tunai dan digital. Terkait aksesibilitas, 56,3% menganggap pembayaran digital mempermudah transaksi. Next. Saran dari penulis bagi pemerintah yang pertama yaitu meningkatkan edukasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi generasi Z, khususnya terkait penggunaan uang digital. Kedua, menerapkan fitur keamanan dan privasi yang lebih baik pada layanan keuangan digital untuk meningkatkan kepercayaan Gen Z. Saran bagi regulator yang pertama memperkuat regulasi dan pengawasan terkait penggunaan uang digital untuk melindungi konsumen, khususnya Gen Z. Yang kedua, mendorong kolaborasi lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan literasi keuangan bagi generasi Z. Yang ketiga, saran bagi penelitian selanjutnya. Pertama, menggali lebih dalam faktor psikologis dan sosial budaya yang mempengaruhi perilaku keuangan generasi Z. Kedua, melakukan perbandingan lintas budaya atau generasi untuk memahami dinamika uang digital dan penggunaan uang tunai secara lebih komprehensif. Next. Sekian, terima kasih. Baik, sampai di Sekian, sini terima kasih. presentasi kelompok 6 tentang eksplorasi kesadaran keuangan generasi Z, perbandingan penggunaan uang digital dan uang tunai dalam pengeluaran pribadi. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.